Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan terima kekuatan baru karena kami berjumpa dengan Allah di hari yang baru di awal pagi ini. Dalam berkat nama Yesus, urapan Allah atas kami sanggup menerima dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, siapkan hati untuk menerima firman dengan tema pertobatan membawa pemulihan. Mari kita membaca Yeremia pasal 9, Bapak Ibu sekalian. Yeremia pasal 9 adalah ungkapan kepedihan Yeremia atas umat Allah yang memberontak serta menolak untuk bertobat. Bapak Ibu sekalian, Yeremia menangis. Yeremia disebut sebagai nabi peratap. Oleh karena apa? Dia melihat kesalahan-kesalahan ketidaksetiaan dari umat Allah. Dan dia menangis Bapak Ibu. Tetapi kesedihannya terlalu dalam untuk hanya sekedar mencucurkan air mata. Yeremia hidup begitu prihatin dan dia melihat sesuatu yang akan terjadi atas umat Allah. Bapak Ibu, umat Allah hidup dalam dosa. Dosa sedang merajalela di tengah-tengah umat manusia pada hari-hari ini. Bahkan dosa masuk dalam hidup umat Allah. Umat Allah lengah sehingga mereka terjerat dalam satu kesalahan. Bahkan kesalahan-kesalahan berikutnya yang menduka citakan hati Allah dan merugikan hidup mereka sendiri. Bapak Ibu, mari kita lihat Yeremia 9. Mulai ayat yang pertama. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir dari mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Ayat 5, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ayat 6, penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka? Karena semuanya ini demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Bapak Ibu, umat Allah terjerat dalam kesalahan, menduka citakan hati Allah dan mendatangkan hukuman atas mereka. Apakah itu kesalahan mereka? Di dalam ayat 2b dikatakan orang-orang berzina, kumpulan orang-orang yang tidak setia. Artinya mereka sama sekali sudah tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak hidup dalam kekudusan. Mereka menganggap rendah hal-hal yang berbau kesucian. Bapak Ibu, jaga rumah tanggamu hidup dalam kesucian. Bekerja dengan suci, belajar dengan kudus, berjemaat dengan kekudusan yang datang dari Allah. Di dalam ayat 3a dikatakan dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Ganti hidup mereka, ganti hidup yang benar saudara-saudara. Mereka benci ketika mereka melihat orang melakukan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, ganti hidup benar. Mereka malu kalau ketahuan melakukan hal yang benar. Standar hidup mereka berubah. Mereka tidak memakai standar firman Allah, kebenaran Allah. Tapi mereka memakai standar dunia, standar yang najis, yang membenci dan menyerang kekudusan. Bapak Ibu, mereka malu kalau ketahuan pergi ke gereja. Mereka malu kalau ketahuan berdoa. Mereka malu jika mengutip firman dalam perkataan mereka sehari-hari. Mereka menutup identitas sebagai anak Allah dan menggantikan identitas mereka dengan cara hidup, gaya hidup duniawi. Bapak Ibu, dalam ayat yang ketiga, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Tuhan tidaklah mereka kenal.
Mereka alergi terhadap pengajaran yang benar. Mereka benci mendengar nasihat firman Tuhan. Bapak Ibu, apapun firman yang datang, yang menegur kita, mungkin ketika mendengar kita tidak nyaman. Kok sepertinya firman itu datang kepada saya, sepertinya saya disindir. Rendah hati, terima firman saudara sekalian. Lebih baik kita bertobat dan kita melihat kemuliaan Allah daripada kita mengeraskan hati seperti umat Allah melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Tuhan tidak mereka kenal. Mereka alergi terhadap pengajaran yang benar, benci mendengar nasihat firman. Dalam ayat 4, mereka penipu ulung, mereka memfitnah. Artinya mereka bertahun-tahun hidup dengan dosa. Bapak Ibu, kesucian akan bertambah di akhir zaman. Tetapi firman Allah berkata, dosa akan bertambah. Dan saudara lihat, berpuluh-puluh tahun hidup dalam dosa. Mereka pemfitnah. Pikiran mereka dipenuhi dengan kejahatan. Hati mereka penuh dengan kepahitan dan racun. Dan Allah lihat sebab hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka menebar fitnah. Mereka memutarbalikkan kebenaran. Mereka berdusta. Mereka berbohong dengan begitu mudahnya. Ayat 5, tidak bisa berkata benar. Artinya dalam dunia roh, iblis mengikat lidah mereka. Bukan lidah yang menjadi berkat, tapi lidah seperti sumber air yang pahit dan menyebarkan kutuk Allah di tengah-tengah mereka. Sangat mengerikan. Bapak Ibu, di dalam ayat 5 mereka melakukan kesalahan. Mereka malas untuk bertobat. Berpuluh-puluh tahun diberi kesempatan, tidak mau bertobat. Bapak Ibu, setiap kita punya masa anugerah. Masa anugerah itu adalah ketika kita masih bernafas. Tapi ketika nafas kita berhenti, kita dipanggil pulang. Masa anugerah selesai. Bapak Ibu, bertobatlah agar pemulihan terjadi dalam hidup kita. Dan pagi ini adalah waktu untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan cinta engkau dan saya. Kembalilah kepada Dia pada pagi ini juga. Dalam ayat 6 dikatakan mereka suka menindas. Mereka kehilangan karakter Kristus yang penuh kasih. Penindasan artinya gaya hidup yang bengis dan kejam. Mereka kehilangan kepedulian kepada orang lemah. Para pemimpin, para pimpinan tidak lagi mempedulikan bawahan mereka. Mereka bertindak semena-mena. Bukan mereka memberkati, tapi mereka memeras. Mereka menyusahkan hidup orang-orang yang ada di bawah mereka. Kaum yang lemah ditindas. Bapak Ibu, kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mau agar belas kasihan itu kita alirkan, kita tularkan, kita bagikan, kita sebarkan kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 6 mereka enggan mengenal Tuhan. Artinya umat Allah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka kehilangan hadirat Tuhan. Apakah pagi ini saudara sedang kehilangan hadirat Tuhan? Bapak Ibu, mungkin kita telah kehilangan kasih yang mula-mula. Jangan sampai kita enggan untuk mengenal Tuhan, kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, Israel hidup dalam dosa. Mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan membawa 10 hukum Taurat. Dan 10 hukum Taurat ini menjadi penjaga hidup mereka, saudara. Berkat atau kutuk ditentukan oleh ketaatan mereka kepada hukum-hukum Allah. Mereka terus diingatkan untuk berhati-hati dalam sikap, dalam pikiran, dalam tindakan, dalam perkataan mereka. Tetapi umat Allah memilih untuk hidup dalam dosa. Mereka berdusta dengan lidah mereka. Mereka berdusta dengan pikiran mereka. Mereka berdusta dengan hati mereka. Dan kemudian mereka berdusta dengan tindakan mereka yang jauh berbeda dengan iman, dengan pengakuan iman mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak hidup berpadan dengan Injil, dengan firman, dengan Taurat. Dan itu mendatangkan penghukuman Allah atas mereka. Mari kita lihat dalam Yeremia 9 ayat 10. Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun, sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Bapak Ibu, akibat dari dosa mereka ada penghukuman Allah yang turun atas mereka.
Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 10a, menangis dan merintihlah karena gunung-gunung. Bapak Ibu, gunung-gunung adalah tempat perkebunan mereka. Dan sebagai tempat untuk mereka beternak. Dalam tradisi, dalam budaya kehidupan orang Israel, maka mereka menjadikan punggung gunung sebagai tempat untuk berkebun dan beternak. Tempat untuk mereka memungut hasil yang baik dari Tuhan atas usaha peternakan dan pertanian mereka. Bapak Ibu, gunung menjadi sumber air yang memberi kehidupan. Gunung memberi pengertian suatu tempat yang tinggi, sejuk, dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak makhluk. Bahkan di dalam Mazmur 133 disebut embun Gunung Hermon yang memiliki konotasi berkat yang turun dari sorga ke atas orang-orang yang hidup rukun. Bapak Ibu sekalian, tetapi firman Allah berkata, menangis dan merintihlah karena gunung-gunung sekarang, gunung-gunung telah menjadi gersang, telah menjadi kering, tidak ada lagi hasil panen, yang ada hanyalah kegagalan. Bapak Ibu, dosa membawa manusia untuk hidup dalam penderitaan. Dosa membawa manusia mengalami kegagalan kepada kegagalan. Bapak Ibu, betapa menderitanya, betapa menyedihkan, betapa duka citanya ketika kita hidup jauh dari Tuhan, ketika kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam ayat 10 bagian B, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Bapak Ibu, padang rumput di gurun, saudara sekalian, dikatakan semua telah tandus. Padahal dulu orang Israel, mereka hidup di padang gurun 40 tahun dengan ternak-ternak mereka. Dan Tuhan menumbuhkan rumput bagi seluruh ternak, bagi jutaan ternak yang mereka bawa keluar dari Mesir. Tuhan pelihara mereka, Tuhan tumbuhkan rumput di padang yang ada. Padang gurun di mana mereka lewat sehingga menjadi padang rumput. Tetapi saudara lihat, kekeringan rohani akan diikuti oleh kekeringan jasmani. Berulang kali Alkitab mencatat saat umat Allah hidup dalam dosa, maka Tuhan izinkan bencana terjadi dalam hidup mereka. Bapak Ibu, pertobatan akan membawa kepada pemulihan berkat-berkat Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 10c. Penghukuman Allah dikatakan, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Bapak Ibu, artinya tidak ada bahan makanan, tidak ada lagi penghasilan. Artinya mereka menjadi sangat miskin dan susah. Tidak ada lagi ternak, padahal Allah yang memberkati ternak mereka. Bapak Ibu, saat Yakub bekerja di rumah Laban, Yakub diberkati hingga ternaknya berkembang menjadi lebih banyak daripada ternak milik Laban. Ternak Yakub berkembang biak berjuta-juta dan menjadi milik daripada ke-12 anak Yakub. Dan itu terus berkembang, diberkati Tuhan. Sampai ketika mereka pindah ke Mesir, saat Yakub dan 11 anak dibawa pindah ke Mesir oleh Yusuf, ternak itu pun mereka bawa. Dan itu diberkati Tuhan, saudara sekalian. Sampai kemudian ketika mereka pindah dari Mesir menuju Kanaan, saudara sekalian, maka mereka membawa ternak itu, mereka berangkat menuju padang gurun. Dan saudara tahu, Tuhan suruh mereka membawa semua ternak mereka sampai kepada Kanaan. Dan selama itu Tuhan jaga dan memberkati ternak harta benda mereka. Ternak dan semua milik mereka diberkati. Tapi kita melihat dalam Yeremia, ketika mereka mulai hidup dalam kejahatan, saudara perhatikan apa yang terjadi ketika mereka tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Semua diambil satu persatu dari mereka. Benar firman Allah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ketika kita hidup dalam perkenanan, dalam perdamaian dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi berkat-berkat dalam hidup kita. Tapi ketika kita tinggalkan Dia, kita mendukacitakan Dia, kita melupakan Dia, kita membelakangi Dia, ingat, Tuhan dapat mengambil satu persatu dari dalam hidup kita. Mari kita lihat penghukuman dalam ayat 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Bapak Ibu, ini nubuat penghukuman Tuhan atas Yerusalem. Dan nubuat itu menjadi kenyataan pada masa Yeremia masih hidup.
Ketika Nebukadnezar Raja Babel merebut, menghancurkan Yerusalem serta bait Allah yang ada di situ. Bapak Ibu, Raja Yehuda bersama rakyat diangkut ke Babel, tempat pengasingan dan pembuangan orang-orang Yahudi pada tahun 586 sebelum Masehi. Saudara, banyak penduduk Yerusalem yang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal yang ditakuti oleh manusia, yaitu penderitaan, kemiskinan. Yang kedua, penyakit. Dan yang ketiga, kematian. Dan Tuhan izinkan ini terjadi pada umat pilihannya, bangsa pilihan, yang dia bela, dia perjuangkan, dia berkati. Tapi ketika mereka berbalik membelakangi dia, maka dia mendatangkan hukuman atas mereka. Bapak Ibu, 70 tahun lamanya mereka harus membayar harga pemberontakan mereka terhadap Allah, hidup dalam pengasingan dan pembuangan di Babel. Sampai akhirnya datang firman Tuhan melalui Yeremia. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin saudara. Hari depan penuh harapan. Ayat 12, bila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, bila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara sekalian, dalam pertobatan akan ada pemulihan. Apa yang Tuhan minta pada pagi hari ini? Yang pertama, kembali carilah Tuhan. Tuhan bilang kepada umatnya, kembali cari aku. Kembali cari aku. Bapak Ibu, Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Pagi ini, bawa keluarga saudara untuk kembali mencari Tuhan. Ketika saudara kembali kepada hukum-hukum Tuhan, saudara kembali dalam hidup yang memperkenankan Tuhan, maka saudara akan beruntung dan berbahagia. Saudara akan hidup sekalipun dunia tidak dapat menjamin hidup saudara, tapi Allah menjamin hidup umat yang dikasihinya. Puji Tuhan. Yang kedua, benahi mezbah doa. Berseru kepada Tuhan, bicara doa. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku di dalam kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan yang ketiga terakhir, menanyakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Cari Tuhan, tanyakan Tuhan, cari kehendaknya dan hidup dalam kehendaknya. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita sudah mendengar firman, mari kembali cari Tuhan dalam hidup yang berkenan, dalam kekudusan. Berdoa berseru dan cari kehendak Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau mengingat dan melakukannya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, baik pikiran, perkataan, perbuatan. Ampuni kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami, pegang tangan kami. Kami tidak mau jauh dari Engkau. Ampuni kami, keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, orang tua. Ampuni kesalahan kami, umat-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya ketika kami kembali kepada Engkau, kami akan kembali menjadi umat yang beruntung dan berbahagia. Terima kasih. Hamba berdoa bagi setiap telinga yang mendengarnya. Tuhan berkati agar mereka kuat dan hidup di dalam hadirat Tuhan setiap saat. Bapa, berkati gembala kami. Beri kesehatan, kekuatan di masa tua dalam nama Yesus. Berkati seluruh staf gembala, hamba-hamba Tuhan, seluruh diaken, seluruh aktivis, bahkan seluruh sidang jemaat. Beruntung, berbahagia, dipelihara dengan keajaiban Tuhan. Terima kasih, yang susah sudah dihiburkan, yang lemah sudah menjadi kuat, yang sakit menerima kesembuhan jemaah dari Tuhan, yang dalam kekurangan menerima pemeliharaan kelimpahan dari Allah, yang sudah dibelenggu oleh dosa pagi ini mengalami kemerdekaan, kebebasan.
kembali menemukan Tuhan dan jalan dalam hukum-hukum Tuhan. Berkati negara kami, yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian negara kami. Jauhkan dari virus corona. Tuhan nyatakan mujizat dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh menerima pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami akan kembali beraktivitas. Kekasih Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.